Halo, perkenalkan namaku Anto. Pada kesempatan ini aku ingin mencoba menceritakan pengalaman mistis yang aku alami sekitar 7 tahun yang lalu pada saat solo reading ke 0 km Aceh. Tepatnya bulan Desember tahun 2015. Aku yang kebetulan baru lulus kuliah pada saat itu sedang mengalami fase galau karena belum dapat pekerjaan dan di rumah nganggur. Kebetulan karena aku hobi berpetualang, maka saat itu aku memutuskan untuk pergi ke 0 km Aceh. Estimasi perjalanan saya targetkan 15-20 hari pulang balik. Saya ingat pada saat itu saya berangkat sekitar tanggal 12 Desember dengan harapan selambat-lambatnya saya bisa berakhir tahun di Pulau Weh. Karena ini memakan waktu yang cukup lama, saya berpikir bahwa untuk mengajak kawan itu sepertinya jarang yang bisa. Makanya saya memutuskan untuk berangkat sendiri solo reading mengendarai motor CB, dan saya pun memutuskan untuk berangkat. Perjalanan dari Semarang ke Jakarta, Lampung aman, lancar. Sempat ada masalah di motor, yaitu rotor oli motor saya pecah di Lampung, namun alhamdulillah teratasi. Lalu hari ketiga saya lanjutkan perjalanan mengambil rute ke arah Bengkulu dengan rencana ke Muko-Muko, lalu Padang, Medan, lalu Aceh. Semua perjalanan alhamdulillah saya lalui dengan suka duka ya, lancar. Hanya ada masalah-masalah kecil sampai akhirnya hari ke-6 saya sudah sampai di Aceh. Nah, kisah mistis ini saya alami mulai dari Aceh. Jadi pada saat itu saya menyempatkan untuk sholat maghrib di sebuah masjid di Aceh. Saya lupa nama masjidnya. Pada saat saya keluar dari masjid, saya lihat ada motor dengan ciri khas orang yang sedang dalam perjalanan. Saya ingat motornya Vixen lama, warna merah. Di belakangnya ada tas. Iseng-iseng saya menunggu karena walaupun saya nggak kenal, saya merasa bahwa ini sepertinya satu nasib dengan saya. Artinya orang yang sedang menjadi musafir. Benar saja, setelah menghabiskan 2 batang rokok di halaman parkir masjid yang tidak begitu luas, yang kebetulan pada saat itu ada pohon beringin di situ, saya melihat ada seorang laki-laki yang mendekati motor itu menggunakan jaket kulit warna hitam. Lalu saya sapa, "Mas, mau kemana?" gitu. Dia bilang mau ke Pulau Weh, Mas. Dari logatnya saya tahu dia ini sepertinya orang Sunda ya. Lalu akhirnya kami pun berkenalan dan dia
memperkenalkan diri, namanya Wawan. Akhirnya kami pun berkenalan dan bersepakat untuk jalan bareng karena kebetulan tujuan kami sama, yaitu ke 0 km. Tidak ada yang aneh dari Wawan ini, cuman pada saat saya tanya dari kapan dia berangkat, dia bilang sudah 15 hari di perjalanan. Tapi ya saya saat itu mungkin berpikir dia mungkin memang sambil main ya, mungkin beberapa kali berhenti di tempat saudara atau kawan gitu. Sehingga saya juga tidak bertanya detail. Saya cukup senang karena selama 1 minggu ini jalan sendiri dan saat ini ada kawan gitu. Walaupun saya mikir kalau dia lambat ya tidak apa-apa gitu, karena toh sudah sampai Aceh ini gitu. Akhirnya perjalanan pun kami lalui bersama. Saya sengaja menyuruh Wawan untuk di depan dan saya mengikuti dari belakang. Paginya kami melanjutkan perjalanan menyeberang ke Pulau Weh. Kami pun beriringan sampai ke 0 km. Hanya beberapa waktu kami langsung foto-foto di sana, lalu memutuskan untuk pulang dan menginap lagi di Aceh. Nah, pada saat di Aceh, setelah menyeberang kembali ke Aceh ya, dari Pulau Weh, itu Wawan ngomong sama saya gitu, Mas Santo mau langsung gas pulang ke Jawa atau masih ada tujuan kemana gitu. Ya saya bilang saya langsung pulang ke Jawa gitu, karena memang saya targetnya hanya maksimal 20 hari, karena pada saat itu saya sudah ada panggilan wawancara gitu untuk bekerja di sebuah perusahaan di Semarang. Lalu Wawan bilang kalau dia tidak bisa pulang bareng karena dia masih mau melanjutkan perjalanan, dan rencana dia pada saat itu katanya dia ingin menyeberang ke Pulau Kalimantan. Saya waktu itu tidak berpikir memang bisa gitu dari Aceh ke Kalimantan, sedangkan yang saya tahu ya menyeberang ke Kalimantan itu dari Jakarta gitu. Cuman ya karena memang sudah capek ya, jadi kadang saya pikiran saya nggak terlalu logis gitu. Memang beberapa hal aneh yang saya rasakan adalah selama dalam perjalanan, Wawan ini saya lihat tidak pernah ngobrol dengan orang lain. Dia hanya ngobrol dengan saya. Makan pun dia tidak pernah mau makan bareng di warung dan sebagainya gitu. Bahkan pada saat mau menyeberang, saya mau beli tiket pun dia tidak tidak mau bareng gitu. Ya pada saat itu karena saya belum tahu watak dan sifatnya, maka ya saya biarkan saja gitu kan. Tidak apa-apa, mungkin dia merasa nggak enak atau bagaimana. Yang jelas walaupun kami bareng itu biasanya kami makan dan sebagainya pun sendiri-sendiri gitu. Memang sebenarnya agak aneh sih, tapi ya saya gimana lagi gitu, namanya watak orang itu kan kita nggak tahu gitu. Cuman yang saya merasa aneh itu tadi, kok Wawan tuh nggak pernah ngobrol dengan orang lain gitu. Dia hanya ngobrol dengan saya gitu. Dan sering sekali pada saat saya sedang ngobrol dengan Wawan itu banyak orang yang melihat saya gitu, melihat seperti aneh gitu. Cuman mungkin saya berpikir ya karena melihat dandanan kami yang orang sedang dalam perjalanan ya, yang jelas mungkin agak seperti gembel gitu. Jadi ya sudah, saya biasa sajalah gitu. Sampai pada akhirnya malam itu sekitar jam 10 kami sedang duduk di sebuah SPBU.
Wawan bilang, Mas mungkin kita cukup sampai di sini, kata dia. Saya langsung melanjutkan perjalanan, kata dia. Nah, kamu mau kemana? Kenapa nggak besok pagi aja? Kata dia, nggak bisa Mas, katanya gitu. Jadi dia bilang karena dia masih mau melanjutkan perjalanan, dia bilang kebetulan ya, dia ini mengaku berasal dari sebuah kota di Jawa Barat, perbatasan Jawa Tengah, tepatnya Banjar Patoman ya. Jadi logatnya memang dia ngomong Jawa bisa, tapi logatnya sudah kesunda-sundaan gitu. Bahkan dia sempat memberikan alamat lengkap dan dia menitipkan sebuah tas kecil yang saya pada saat itu tidak membukanya, jadi saya tidak tahu. Pokoknya ada titipan. Dia bilang, Mas tolong nanti pulangnya lewat Banjar Patoman dan saya titip tas ini gitu. Tasnya tas kecil ya, tas apa namanya, ya kayak tas pinggang begitu, tapi isinya cukup penuh. Ya kalau saya pegang itu seperti empuk gitu, mungkin baju atau jaket gitu ya. Ya akhirnya ya sudah, karena ini kawan ya nitip, kebetulan apa juga beratnya gitu. Akhirnya ya sudah, saya setuju aja, tas itu saya taruh di belakang dan saya sempat menuliskan alamatnya di HP gitu ya. Dan kami pun sempat bertukar nomor telepon, walaupun kami selama dalam perjalanan tidak pernah saling menelpon gitu. Singkat cerita, aku pun pulang melewati kota Medan lagi, lalu kalau berangkatnya saya lewat lintas barat, ini pulangnya saya sengaja lewat lintas timur. Memang lewat lintas timur ini jalannya cukup rame ya, belum ada tol pada saat itu. Jalan cukup padat. Saya cukup menyesal kalau tahu gini lewat lintas barat lagi aja, tapi ya untuk mengobati rasa penasaran juga lah, sekalian petualangan. Tapi memang selain padat, saya rasakan perjalanan di lewat lintas timur ini panas ya, jarang bertemu dengan pegunungan. Memang banyak jalan yang landai, namun banyak rusak dan kendaraan-kendaraan besar cukup banyak gitu. Sekitar tanggal 30 Desember saya sudah sampai di Banjar Patoman. Saya pun mencari alamat rumah si Wawan, lalu saya mampirlah ke rumahnya. Saya cari rumahnya nih cukup jauh dari jalan lintas ya. Saya tanya-tanya ke ini, ditunjukkan nama desanya. Saya cari dan saya tanya-tanya rumah, nama bapaknya juga pada saat itu Wawan sempat menyebutkan. Karena saya memang saya berpikir pasti orang akan lebih kenal dengan nama bapaknya. Sampai akhirnya saya masuk ke daerah yang banyak sawah ya pada saat itu, dan saya memutuskan untuk minta tolong ke tukang ojek gitu. Mas bisa tahu alamat ini? Tahu gitu. Kenal dengan Pak ini? Kenal katanya gitu. Saya sih sempat mendengar dari obrolan para tukang ojek itu bahwa ini kan Pak ini yang kemarin anaknya meninggal dan sebagainya gitu. Tapi saya pada saat itu tidak menghiraukan ya, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk minta tolong ke tukang ojek itu, saya bayar gitu. Pada saat itu saya ingat saya kasih uang 20.000 untuk mengantarkan saya ke alamat rumah si Wawan ini. Saat sampai ke rumah Wawan ini udah sore ya, sekitar bada asar lah, mungkin sekitar waktu itu sekitar jam 4 lewat. Saya diantarkan ke rumah Wawan dan kebetulan di depan rumah Wawan ini masih ada tenda
yang saya nggak tahu habis ada acara apa gitu, apa mungkin habis hajatan, tapi kalau hajatan kok tendanya cukup kecil gitu, sehingga ya pada saat itu saya permisi bertemu dengan bapak yang punya rumah itu ya, yang bapaknya Pak si Wawan ini. Akhirnya kami pun berbasa-basi, ngobrol ngalor ngidul, bahkan saya sempat disuruh makan ya sama tukang ojek itu. Disuruh makan dulu, setelah itu tukang ojek itu pamitan untuk pulang lebih dahulu. Lalu akhirnya saya ditanya gitu, ya Mas, ada maksud dan kepentingan apa gitu kan. Akhirnya saya menjelaskan bahwa ini Pak, saya baru dari Aceh gitu. Lalu saya bilang, ini ada titipan dari anak bapak. Saya lihat raut muka bapak itu cukup kaget gitu ya. Nah, kamu ketemunya kapan gitu? Ya sekitar seminggu yang lalu Pak katanya. Ah, jangan bercanda katanya. Benar Pak, ini saya ada titipan, ini titipannya gitu. Lalu bapak itu masuk ke dalam rumah dan keluar lagi bersama istrinya, ya ibunya Wawan ya. Akhirnya saya lihat muka ibu ini seperti habis menangis gitu. Dan pada saat di hadapan saya dan melihat apa yang saya bawa, dia buka, ternyata isinya jaket. Dan di jaket itu saya lihat sobek-sobek dan masih ada bercak seperti darah yang sudah mengering gitu. Ibu itu pun langsung menangis gitu. Saya bingung kan, ada apa gitu. Lalu akhirnya ada beberapa orang yang mendekat, yang sepertinya itu adalah kakaknya Wawan ya. Akhirnya dia mengajak saya untuk ke samping gitu ya, duduk di situ, lalu dibuatkan kopi. Lalu dia bercerita kalau itu memang benar jaketnya Wawan, dan Wawan itu sudah meninggal. Saya kaget, bukan kepalang. Meninggal kapan Pak? Gitu. Saya pikir meninggal pada saat saya berpisah gitu kan. Tapi ternyata setelah saya korek keterangan, Wawan ini sekitar sampai saat itu ya, sampai saat saya pulang itu, saya sampai ke rumah itu sekitar 15 hari yang lalu gitu. Artinya kalau itu benar terjadi 15 hari yang lalu, itu saat saya ketemu dengan Wawan di Aceh, itu Wawan sudah meninggal sekitar 5 hari yang lalu. Saya memastikan, saya bertanya, saya tuh ketemu Pak, ini ya benar, dan jaket ini adalah jaket yang dia pakai pada saat kecelakaan. Dan memang pada saat itu, pada saat jenazahnya mau dibawa pulang itu, jaket dan tas ini dicari itu nggak ada gitu. Mungkin terpental atau gimana gitu, nggak tahu. Dan Wawan ini kecelakaan itu di Medan, belum sampai ke Aceh gitu. Saya pun kaget, bukan kepalang, saya nggak percaya, saya bilang. Lalu saya pun dibawa ke samping rumahnya dan ditunjukkan bahwa ada bangkai motor Vixen, dan benar itulah motor yang saya lihat dipakai oleh Wawan. Dan saat itu pun saya diajak ke pemakaman umum yang tidak terlalu jauh dari rumah orang tua Wawan, dan saya pun ditunjukkan makamnya. Dan di situ terlihat tanggal meninggal ya, lahir, meninggal, dan di situ tertulis tanggal 15 Desember 2015. Dan saya ingat saya bertemu dengan Wawan itu sekitar tanggal 20 Desember kurang lebih ya, saya lupa.
Saya pun akhirnya kirim doa dan eh, ya saya minta maaf ke Wawan dan saya bilang amanah kamu sudah saya sampaikan ke orang tua dan semoga kamu tenang di alam sana. Dan setelah doa itu pun saya memutuskan untuk pulang, dan pada saat itu saya merasa sangat bingung, lelah, dan seperti merasa sangat tertekan. Tapi ada satu hal yang saya merasa ada sesuatu yang seperti hilang dari beban hidup saya gitu ya.